Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kali ini materi kita adalah hukum acara pembubaran partai politik sebagai salah satu pemateri mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan pembubaran partai politik itu sebenarnya? Yakni kalau kita lihat ya, bubarnya suatu partai berarti berakhirnya eksistensi hukum partai itu. Hal itu dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, lalu bisa juga karena menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya satu aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran kategori yang terakhir ini disebut sebagai pembubaran secara paksa. Pasca reformasi telah dilahirkan beberapa peraturan tentang partai politik yang di dalamnya terdapat pasang surut pengaturan bubar dan pembubaran partai politik. Yang pertama, misalnya kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang partai politik yang mengatur bahwa pengertian membubarkan partai politik adalah mencabut hak hidup dan keberadaan partai politik di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, institusi yang berwenang untuk membubarkan atau membekukan dalam arti menghentikan untuk sementara kepengurusan dan atau kegiatan partai politik itu adalah Mahkamah Agung. Lalu yang ketiga, pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Yang pertama itu tidak lagi memenuhi syarat. Yang kedua, membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga itu tujuan partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu harus mewujudkan cita-cita nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Lalu selanjutnya adalah partai itu tidak menjalankan kewajibannya seperti memegang teguh Pancasila, mempertahankan NKRI dan memelihara persatuan dan kesatuan. Juga dia tidak mensukseskan pembangunan nasional dan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah tidak boleh mengembangkan ajaran atau paham komunisme dan Leninisme. Itu kalau dilihat di Undang-Undang 3 tahun 99 tentang partai politik. Nah, mekanisme pembubaran partai politik itu adalah kalau kita lihat ya, pertama Mahkamah Agung memberikan peringatan secara tertulis di undang-undang ini. Mahkamah Agung memberikan peringatan secara tertulis kepada partai politik yang bersangkutan selama 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan sebelum proses peradilan. Jadi ada semacam peringatan tertulis. Yang kedua, dalam proses peradilan, Mahkamah Agung itu lebih dulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah bahwa pelaksanaan pembekuan atau pembubaran partai politik itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan itu diumumkan dalam berita negara oleh Kementerian Kehakiman. Itu kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang partai politik. Nah, lalu kita lihat mekanisme pembubaran partai politik di Undang-Undang Nomor 2 atau pengaturan pembubaran partai politik di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang junto Undang-Undang 2 Tahun 2011 di pasal 41 menyatakan bahwa sebuah partai politik bubar karena beberapa hal. Yang pertama itu membubarkan diri atas keputusan sendiri. Yang kedua menggabungkan diri dengan partai politik lain atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalam praktiknya, partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai lain, itu ada beberapa terjadi dalam kasusnya.
Sedangkan partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu misalnya dapat dibaca di dalam ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang memuat larangan terhadap partai politik. Larangannya itu yang pertama adalah partai politik itu dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, atau yang kedua adalah partai politik itu dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketentuan pasal 40 ayat 2 ini di undang-undang ini sejalan dengan ketentuan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah itu menjadi Undang-Undang 8 ya, dari Undang-Undang 24 2003 menjadi Undang-Undang 8 tahun 2011 yang, dan terakhir lagi yang diubah terakhir yang mengatur tentang prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ada prosedur di sana, prosedur yang harus dilalui jika ingin membubarkan partai politik di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu syaratnya adalah pemohonnya adalah pemerintah. Yang kedua, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu dan tentu saja ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa pemohon itu tidak boleh sumir. Jadi dia harus menguraikan secara jelas tentang pelanggaran apa yang terkait dengan ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita bisa mengatakan bahwa hukum acara pembubaran partai politik itu tentu tidak tidak gampang proses pembubaran partai politik itu, karena kalau kita lihat di misalnya bahwa pembubaran partai politik itu adalah tindakan atau keputusan hukum atau kebijakan atau aturan hukum yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Dengan demikian, yang menjadi fokus adalah pembubaran yang dilakukan oleh otoritas negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari aturan atau kebijakan yang menyebabkan hilangnya eksistensi hukum suatu partai. Nah, ini kalau kita lihat bahwa pembubaran partai politik itu meliputi bentuk kebijakan yang mempengaruhi eksistensi partai politik itu. Misalnya bisa jadi karena penyederhanaan atau fusi partai dan seterusnya. Karena kalau misalnya terjadi penyederhanaan berarti atau fusi berarti ada partai yang hilang karena bergabung misalnya dengan partai lain. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat ya berdasarkan pasal 2 PMK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik itu, ada alasan-alasan di sana yang dikemukakan apabila partai politik itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya dapat membubarkan dengan alasan-alasan itu. Yang pertama, alasan ideologi, asas, tujuan, program partai politik itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu atau akibat yang ditimbulkannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana kedudukan pemohon dan termohon? Nah, kedudukan pemohon dan termohon itu kalau kita lihat di pasal 3, termohon itu adalah pemerintah. Jadi yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung, atau pemohon itu adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden untuk itu. Sedangkan termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Jadi termohon dapat didampingi oleh atau diwakili oleh kuasa hukum di dalam konteks
perkara ini. Nah, bagaimana prosedur beracaranya kalau dilihat dari PMK itu? Nah, kalau kita lihat di PMK 12 tahun 2008 itu. Nah, pertama itu pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada mahkamah. Lalu permohonan itu ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Lalu permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu. Lalu harus diuraikan yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu alat-alat bukti yang mendukung permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kawan-kawan sekalian, lalu bagaimana cara menentukan registrasi perkara dan tahapan yang harus dilalui? Itu di pasal 5 PMK itu diatur. Pertama itu adalah panitra memeriksa kelengkapan permohonan. Yang kedua, permohonan yang belum memenuhi ketentuan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurang lengkapan permohonan itu diterima oleh pemohon. Lalu panitra mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam buku registrasi perkara konstitusi, itu BRPK ya. Lalu yang keempat itu panitra mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon. Lalu yang kelima adalah tanggapan tertulis termohon dibuat 12 rangkap dan ditandatangani oleh termohon atau kuasa, serta sudah harus diterima oleh panitra paling lambat 1 hari sebelum sidang pertama dimulai. Nah, mahkamah itu menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Lalu penetapan hari sidang pertama itu diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman mahkamah yang khusus untuk itu. Nah, kita lihat itu di PMK 12 tahun 2008. Misalnya di pasal 6 itu diatur ya. Nah, kawan-kawan sekalian, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi. Jadi sekurang-kurangnya yang hadir itu 7 orang hakim konstitusi. Lalu sidang pleno itu dipimpin oleh ketua mahkamah, sedangkan ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan menurut atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama itu adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib pemberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 hari. Persidangan selanjutnya itu nanti ditentukan oleh ketua sidang. Nah, sehingga dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalil perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti. Nah, alat-alat bukti yang diajukan para pihak itu dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lainnya. Kawan-kawan sekalian, setelah pemeriksaan di persidangan itu dilanjutkan dengan tahapan rapat permusyawaratan hakim. Atau RPH ini, rapat permusyawaratan hakim inilah yang terjadinya bisa jadi perbedaan pendapat antara hakim itu tidak bisa dihindari, karena itu rapat ini bersifat tertutup sebenarnya RPH ini. Nah, RPH, rapat permusyawaratan hakim, itu diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh ketua mahkamah dipandang cukup. RPH ini dilakukan secara tertutup oleh pleno hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi. Pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Tentu teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ini penting untuk kita ketahui. Nah, jika
musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan tentu tetap diambil dengan voting. Nah, jika putusan tidak dapat capai dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua rapat atau ketua RPH itu yang menentukan. Dari rapat itu kemudian dilanjutkan dengan pemberian putusan. Putusan yang telah diambil dalam rapat musyawaratan hakim itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan mahkamah tentang permohonan pembubaran partai politik itu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Amar putusan mahkamah itu dapat menyatakan, pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan. Yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Ini yang amar putusan mahkamah terhadap Lalu kawan-kawan sekalian, jika permohonan dikabulkan, maka amar putusan itu pasti menyebutkan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubarannya, lalu memerintahkan kepada pemerintah untuk 1. Menghapus partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan mahkamah diterima. Yang kedua, mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Sedangkan terhadap akibat hukum putusan mahkamah yang mengabulkan permohonan antara lain berkaitan dengan pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai itu di seluruh Indonesia, itu akibatnya. Yang kedua, pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Yang ketiga, pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Yang keempat, pengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. Ini keras juga, keras ini ya. Nah, karena itu, putusan mahkamah tentang pembubaran partai politik itu disampaikan kepada pemerintah sebagai pemohon, termohon, KPU, DPR, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Proses pembubaran partai politik ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan karena itu sudah menjadi bagian dari salah satu dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan sekalian, tentu saja hukum acara pembubaran partai politik ini tidak gampang karena proses pembubaran partai politik ini tidak gampang karena ini berhubungan dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam negara itu. Karena itu dalam permohonan pembubaran partai politik itu harus ditunjuk dengan tegas partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Lalu uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan dan seterusnya. Kemudian alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Demikian kuliah kita pada hari ini kawan-kawan sekalian. Kita lanjut lagi materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.